Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atbahi ila yaumidin, amma ba'du. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah di hari yang ke-10 kita masih diberikan kekuatan dan dibimbing oleh Allah untuk tetap taat menjalankan perintahnya. Di hari yang ke-10 kita berpuasa di Ramadan 1441 Hijriah. Kita masih diberi kesehatan, alhamdulillah. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari yang ke-10 berarti hari putaran pertama kita melaksanakan puasa, 10 hari putaran pertama kita melaksanakan puasa, maka bersemangatlah karena di putaran yang kedua akan makin terseleksi kita oleh waktu, makin sedikit, terutama ketika sholat tarawih akan semakin maju dan semakin banyak orang yang meninggalkan puasa juga, karena hari itu hari seleksi bagi kaum muslimin. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada ungkapan perkataan Hakim Al-Asam, man sarafa arba'an ila arba'in wajadal jannah, an-nauma ilal qabri wal fakhra ilal mizan wa rohati ila sirat wa sahwati ilal jannah. Siapa orang yang berpaling dari 4 hal menuju 4 hal lainnya, berpaling dari tidur menuju kubur, maksudnya apa? Menyedikitkan tidur untuk ingat hari yang esok kita akan masuk ke alam kubur. Berbuat kebaikan untuk mempertanggungjawabkan di alam kubur. Dengan kebaikan yang banyak, maka kita akan sedikit siksaan di alam kubur. Tentu di padang mahsyar, di hari kebangkitan, hari padang mahsyar, di yaumul mizan, kita akan makin ringan daripada dosa-dosa. Yang kedua kata Hatim Al-Asam, yaitu wal fakhra ilal mizan, berpaling dari kesombongan menuju timbangan atau mizan, meninggalkan segala kesombongan, mengentaskan segala kesombongan, menuju apa? Menuju titian. Artinya dengan kita banyak sombong, timbangan kejelekan kita akan makin bertambah, maka tinggalkan kesombongan, maka timbangan kita yang jelek akan makin berkurang. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya, yang ketiga, warohati ila sirat, berpaling dari pengangguran menuju titian. Berpaling dari pengangguran menuju titian, jalan. Titian adalah jalan. Maka kita berpaling dari pengangguran. Artinya kita harus rajin membuat kebaikan-kebaikan. Harus rajin beribadah. Ibadah itu bukan hanya sholat, hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbuat baik dengan sesama pun ibadah. Menolong sesama pun ibadah. Yang kita maksudkan bahwa sering ada anggapan bahwa beribadah itu hanya sholat, wirid, baca Quran. Bukan. Berbuat baik kepada orang tua, ibadah. Berbuat baik kepada teman, juga ibadah. Maka dasarnya sholat, kebaikan-kebaikan itu kita lakukan. Bekerja pun itu ibadah, niatkan karena ibadah untuk memperoleh nafkah yang halal. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpaling dari pengangguran, perbanyak ibadah menuju titian. Dan yang terakhir, wasahwati ilal jannah, berpaling dari sahwat menuju surga. Betul apa yang dikatakan Hatim Al-Asam, bahwa sahwat kita harus berpaling dari itu. Mengapa? Karena surga atau jannah tidak akan bisa diperoleh dengan orang yang memperturutkan hawa nafsu. Ketika beribadah malas-malasan, itu adalah nafsu, syahwat. Ketika mau berbuat kebaikan agak susah, agak kebingungan, berat melakukan kebaikan, itu syahwat. Syahwat jika diturutkan gemuk dalam diri kita, apapun jadi malas. Bekerja dengan niat ibadah, malas. Menolong orang, malas. Sholat, baca Quran, wirid, dan sebagainya itu juga malas. Maka
orang yang memperturutkan hawa nafsu tidak akan masuk surga. Yakinlah itu. Orang yang berpaling dari hawa nafsu, dari syahwat, maka mereka adalah orang yang akan Allah janjikan menjadi penduduk surga. Di hari yang ke-10 ini, mari kita niatkan beribadah karena Allah, dan ingat pesan Hatim Al-Asom, berpaling dari tidur menuju kubur, berpaling dari kesombongan menuju timbangan, berpaling dari pengangguran menuju titian atau sirat, berpaling dari syahwat menuju surga. Insya Allah di hari yang ke-11, di putaran waktu yang kedua, 10 hari yang kedua di bulan Ramadan 1441 Hijriah, kita akan lanjutkan. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bermanfaat bagi Al-Fakir, umumnya kepada hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa mengaplikasikannya. Suasana sudah terdengar sayup-sayup, ada yang mengaji, artinya sudah mendekati maghrib. Berbahagialah hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hari ke-10 maghrib akan segera tiba. Mudah-mudahan hari ke-10 ini Allah menerima puasa kita, Allah menguatkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga kita sampai kepada gerbang, yaitu 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf atas segala kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.